Buffetnya itu 500 porsi. Nah ini tuh udah enak banget guys. Jadi tuh orang tuanya 2 pasang, terus penerima tamu juga 6 penerima tamu 4 orang, sama among tamu nih. Kan jarang ya ada rias yang dapat among tamu, dan ini kita dapat busananya itu 6 pasang gitu ya. Tapi dia kena charge vendor juga ternyata guys, 20 juta. Tapi ternyata alhamdulillah, mungkin memang karena kalau kata orang niat baik ya. Kita ngebagi sih kadang, jadi kita patungan barang lah, misalnya kayak gitu buat beli seserahannya, kayak dari baju-bajunya dan cincin dan lain-lain kayak gitu-gitu kita bagi-bagi. Halo teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku, Iga Audina. Jadi hari ini kita mau bahas biaya nikah kita ya di tahun 2021 kemarin, pas lagi pandemi COVID. Karena banyak teman-teman yang nanyain juga nih, venue-nya di mana, biayanya berapa dan lain-lain. Oke, jadi di sini kita bahas pengalaman kita ya. Sekarang mulai dari hal yang pertama sih yang harus dipikirin kalau misalnya kita pengen nikah tuh, pertama pasti budgetnya. Terus kalau kita berdua itu lebih ke cari catering dulu ya. Iya, nyari catering dulu kalau dari kita. Yang pertama budget, yang kedua itu kita cari catering, terus yang ketiga kita cari venue. Karena kemarin kita itu kan nikah tanggal 21/11/21. Itu kan tanggal yang cantik guys. Jadi mau ngomong kan harus cepet-cepetan nih booking gedungnya kan. Jadi kita pertama kita cari catering, terus kita juga cari venue-nya. Jadi dari cateringnya biasanya kalau kita jadi pas kita nyari catering dulu kan, karena dari kita tuh mikirnya nyari apa ya, kayak makanannya dulu gitu, makanan yang dibutuhin, makanannya yang enak atau dan paketnya lengkap gitu yang buat pernikahan kita. Jadi kita nyari cateringnya dulu, tapi paralel juga sambil nyari venue-nya gitu, sambil kan pasti kan kita kalau nikah itu listnya banyak tempat yang pengen kita, misalkan nikah di masjid mana, atau kita pengen nikah di mungkin di hotel mana, atau mungkin di gedung-gedung lainnya kayak gitu sih. Nah, tapi dari catering yang udah kita dapetin, baru nanti dari cateringnya, kalau kemarin pengalaman kita sih kita bisa ditawarin juga sama cateringnya, maksudnya udah ada venue belum, kalau belum kita ada list venue-nya kalau misalkan berminat gitu. Sekarang dari cateringnya juga nyediain sih. Terus karena kita juga nggak mau repot ya, pokoknya tuh sebenarnya kita tuh nggak mau repot, nggak mau ribet deh, nggak mau rempong gitu. Jadi pengennya tuh kayak satu vendor itu udah ngerangkul semuanya gitu ya. Jadi kita nggak mau ribet-ribet kayak misahin vendor fotonya, vendor catering, vendor dekor gitu. Pengennya tuh kita tuh yang simple gitu ya, nggak ribet. Jadi pengennya satu vendor itu dapetin semuanya gitu, dan alhamdulillah kita dapat vendornya. Jadi itu udah full package weddingnya. Iya, jadi kayak gitu sih. Nah, kita cerita dapat dari si vendor buat cateringnya ini. Jadi cateringnya tuh udah paketnya banyak, mulai dari makanannya, kemudian dari dokumentasi, terus dari Busana rias. Iya, rias pengantin dan lain-lain. Nah, itu kita pertama karena kita paralel sambil nyari venue, misalkan, jadi kita lihat dulu dari venue di misalkan kita mau di Velvet UI. Nah, di Velvet UI itu nggak semua catering bisa masuk ke situ gitu, karena ada listnya. Nah, jadi kita lihat listnya dulu. Sebenarnya awal dan sebelum di Velvet UI itu kita pengen ada di ballroom di Mall Pesona Depok. Nah, jadi Pesona Depok ada ballroomnya yang bisa dipakai buat nikahan. Nah, kita kan pengen coba tanya di situ. Ternyata nggak semua catering bisa masuk, dan ada charge-nya buat catering yang masuk itu gitu. Nah, jadi kita lihat listnya, ternyata kita dapat ada satu vendor yang memang dia di trust lah di Pesona Depok itu. Nah, akhirnya kita cari IG-nya, kita cari tahu kayak gitu. Nah, paketnya dia sih lengkap sih, banyak. Jadi kita emang cari yang seminimalis mungkin, sehemat mungkin gitu. Emang kita kan juga kepentok budget ya. Jadi ya kita pasti akan nekan budget gitu, dan cari vendor yang menurut kita tuh pas lah sama budget kita gitu. Dan kita ketemu deh sama si Diwangga
wedding ini tuh. Nah habis itu sebenarnya itu kan kita lamaran dulu ya Agustus ya, Agustus lamaran, di akhir Agustus kita lamaran, terus habis itu di akhir Agustusnya kita udah mulai cari catering, cari venue gitu. Dan ya udah alhamdulillah kita dapat. Jadi si Dewangga ini itu udah paketnya udah full ya guys, udah catering, terus udah dekor, udah dokumentasi juga, udah rias dan busana, sama udah sekalian WO-nya. Nah kita tinggal bayar pisah nih buat gedung. Jadi kita itu pakai Dewangga, kita pakai paket 300 undangan. 300 undangan berarti kan untuk 600 orang ya. Nah ini kita dapat buffetnya itu 500 porsi. Nah ini tuh udah enak banget guys. Jadi tuh cateringnya tuh udah lengkap banget. Kita udah dapat buffet tuh udah ada nasi putih, terus ada nasi goreng, terus ada masakan ayam. Nah olahan ayamnya ini kita bisa pilih ya, bisa teriyaki, bisa asam manis, bisa kecap, pokoknya ada banyak lah masakan ayam. Terus kita dapat masakan daging, dapat sup, dapat sayur, kerupuk, salad, snack, buah, puding, soft drink atau jus, sama air mineral. Nah itu untuk buffetnya itu lengkap banget tuh. Berapa tuh tadi ya kan? Pokoknya udah banyak deh, sampai lauknya aja kita dapat ayam daging ya. Terus kita juga dapat bubukan. Iya. Nah kita dapat 6 plus 6 bubukan. Jadi ada dapat es krim, ada kambing guling, ada mie bakso, aneka pasta, soto dan somai. Dan itu sebenarnya untuk bubukan bisa ganti ya, di change sesuai sama harganya. Jadi bisa pilih menu yang lain. Dan ini harganya ini untuk 300 undangan di tahun 2021 itu 86.900.000. Iya, nah dari Dewangga juga ada cashback gedung sih ibaratnya gitu. Jadi dari harga segitu nanti dari mereka kita tuh dapat cashbacknya tuh sekitar 3 juta buat gedung. Jadi nanti dari Dewangga dari itu dikurang 3 juta gitu, itu buat gedungnya kayak gitu. Nah terus kita juga udah dapat dokumentasi. Nah dokumentasinya ini kita udah dapat foto dan video sinematik, satu waktu satu lokasi, all master soft copy, mini studio foto, satu album kolase 10 sheet, terus satu kanvas ukuran 40x60. Nah untuk vendor fotonya ini dari Republik Gambar, udah kerja sama Dewangga. Untuk vendor rias dan busananya ini juga udah lengkap banget ya Ji. Jadi kita tuh udah dapat baju akad juga, udah dapat baju resepsi, terus kita dapat busana orang tua, orang tuanya 2 pasang, terus penerima tamu juga penerima tamu 4 orang, sama among tamu nih. Kan jarang ya ada rias yang dapat among tamu, dan ini kita dapat busananya itu 6 pasang. Iya. Dan ini bagus banget sih untuk vendor rias dan busananya dari Chandra Rias Mantin ya. Iya. Ini makeupnya bagus, terus pilihan bajunya itu juga banyak. Nah, ini Kayak gitu sih, itu buat si tata rias dan busananya. Terus juga kalau buat dekorasinya kita juga udah dapat juga dekorasi pelaminannya, satu set pelaminan ada, itu kita bisa milih. Nanti dari mereka sih udah nyediain sih, pasti kan setiap vendor wedding itu dia udah nyediain, maksudnya mau Sunda kah atau mau Jawa atau misalkan mau modern itu nanti mereka ada foto-fotonya. Terus kita juga dapat taman pelaminan, karpet hospital tuh karpet yang kayak kembang-kembang itu di karpetnya. Terus ada standing flower, kemudian ada standing pendamping 1 pasang. Terus ada gazebo jalan, welcome gate, backdrop mini galeri, terus ada backdrop musik, pohon maple 1 set, dekorasi penerima tamu, kemudian ada gate warm VIP, dekorasi buffet dan dessert, es tray, welcome sign, umbul-umbul janur 1 pasang, hiasan inisial nama. Nah jadi kita udah lengkap semua sih, mulai dari yang buat gate ruang VIP. Jadi itu kalau misalkan teman-teman datang ke nikahan kan kadang habis turun tuh ada yang tempat yang dipagerin sendiri tuh kepisah, itu bisa buat keluarga atau misalkan buat rekan kerja kayak gitu, teman-teman kayak gitu. Kemudian yang buat janur juga, ini juga maksudnya nggak kepikiran sih dari dari kita juga nggak ngurusin janur gitu, karena kita nggak benar-benar nggak tahu dan ini udah ke cover lah, sehingga jadi
pas udah di depan pintu gedung tuh udah kita udah gak mikirin buat jalurnya itu sih. Pokoknya udah ada dari tim dekorasinya, kemudian lanjut kita juga dapat entertainmentnya, jadi kayak musiknya gitu, dan juga dapat MC-nya. Pertama kita dapat MC-nya, MC resepsi, terus pengiring kirap pengantin, terus yang kedua ada organ tunggal atau sound system. Nah ini yang biasa musik di nikahan sih, kita dapatnya video entertainment ya. Kemudian ada pelengkapan juga. Pelengkapan tuh kayak tambahan buku tamu kayak gitu sih, hal terus buku tamu, spidol 2 buah, kotak ampau 2 kayak gitu. Sama kita dari paket yang 300 undangan itu 300 undangan dapat itu kita dapat bonus buffet buat VIP keluarga itu 50 porsi, kemudian ada menu akad nikah 100 porsi, kopi dan teh. Nah itu menu akad nikah tuh jadi setelah akad ada makan kecil lah, ibarat sarapan yang datang dari pagi. Kemudian kita juga enaknya kita dapat souvenir sih, jadi souvenir yang di cover dari Dewangga. Jadi dari 86.900.000 itu kita dapat souvenir yang nilainya tuh 3.500 per piecesnya, per satu item kayak gitu. Nah itu di cover. Nah Dewangga juga udah punya kerjasama sama yang pemilik souvenirnya itu. Terus kita dapat yang buket, MC dan MC akad nikah. Pokoknya emang udah lengkap banget ya. Oh ya, sama tadi tambahan untuk rias dan busana guys, karena kita pakainya Jawa. Nah jadi kita dikenain biaya tambahan itu 2 juta ya. Kecuali kalau kita pengen modern, kayak nggak usah pakai paes atau kayak nikah modern lah yang pakai gaun aja, yang cuma kerudung biasa gitu. Nah itu nggak kena tambahan biaya ya. Tapi karena kita pakai Jawa, jadi kita kena tambahan biaya 2 juta. Iya, itu sih apa yang mesti jadi catatan. Jadi kayak buat mungkin dari kita, atau misalkan dari rata-rata sih laki-laki tuh nggak tahu kalau misalkan harga tata rias busana tuh, baju pengantin tuh mahal gitu. Kita juga nggak tahu. Nah dari situ emang kalau misalkan dari saya sih baru tahu kalau ternyata kita nyewa baju adat itu harganya 2 juta itu baru sewa aja gitu. Dan untuk ini kan dari tata rias pengantin. Nah jadi ibaratnya ada yang memang ownernya langsung. Nah kalau misalkan kita mau ownernya langsung itu nanti ada charge tambahan. Kalau waktu kemarin kita sih itu dapat kalau mau dari ownernya langsung itu 2 juta kayak gitu tambahan Untuk makeup ya. Terus catatan juga misalkan kayak buat dokumentasi, misalkan teman-teman misalkan ada paketnya kayak kita kan ada paketnya dokumentasi. Nah kayaknya teman-teman tuh mesti tanyain lagi, maksudnya berapa orang yang bakal dokumentasi di situ gitu. Karena kalau dari kita tuh kemarin sebenarnya agak kalau misalkan dari saya sih agak kecewa sedikit sih, karena cuma dapat 2 kan. 3 kayak satu doang. Iya 3 tuh sama 1 yang itu. Nah itu sedangkan kalau rata-rata sih agak banyak sih saya lihat sih kalau misalkan di pernikahan yang lain gitu. Karena kayak pasti kan misalkan kayak saya kan juga pernah kayak fotoin lamaran itu aja. Kalau misalkan lamaran itu aja kan pasti kan capek kan si tukang fotonya, apalagi dia buat nikahan yang memang banyak gitu dari pagi, karena kalau tukang fotonya 1, videonya 1 itu mereka kalau kata saya sih nggak optimal gitu, nggak bisa bagi tugasnya. Kan pasti kan ada yang ngambil beauty shoot, ada yang fotoin momennya gitu yang harusnya ada di situ standby kayak gitu sih. Nanti teman-teman mungkin bisa ditanya lagi dokumentasi, atau misalkan teman-teman udah ada rekomendasi dokumentasi yang lain, bisa ya mungkin bilang ke pihak vendornya itu kayaknya buat dokumentasi kita punya sendiri. Iya, paling minusnya di dokumentasi sih. Dan kalau untuk paket wedding yang lain yang full package-nya sih emang udah lengkap banget ya, sampai untuk menu sarapan aja kita udah disiapin gitu, dan udah dapat bonus tadi kan buffet keluarga itu 50 porsi. Ya pokoknya udah lengkap sih. Kalau untuk package-nya cuma mungkin kurangnya karena tadi tuh di dokumentasi sama di WO-nya ya. Iya, kalau WO-nya yang pengalaman kita. Jadi kan kalau nikah tuh pas kayak gini pasti ada technical meeting kan sama WO-nya. Sama WO-nya itu
kita technical tuh beda sama pas lagi eksekusinya atau di hari-harinya tuh beda orang. Nah, dan beda orangnya itu kayaknya nggak keoper gitu informasi dari technical meeting sebelumnya sama orang yang datang di hari-harinya. Jadi itu kan jadi si WO-nya itu jadi nanya lagi kan, maksudnya nih harusnya gimana atau ini siapa gitu. Kayak gitu sih paling kurangnya di situ. Tapi overall ya kita berjalan aja terus sih. Ya. Alhamdulillah. Oh iya, sama untuk harga gedung ya. Untuk kalau untuk vendor catering, dekor dan segala macamnya kita emang nggak survei yang lain sih ya. Karena kita juga udah lihat dari websitenya mereka, karena udah ada harganya di sana gitu. Jadi kita pas datang langsung ke Dewangga, kita langsung tes makanan, tes food, kita berdua dulu, terus kita ajak keluarga, mereka oke, ya udah kita langsung deal. Nah pas kita berdua dulu yang pertama sih kita udah booking ya, Nah terus ya sih udah kalau untuk vendor catering dan lain-lain kayak gitu udah di Dewangga aja. Nah untuk gedungnya kita sebenarnya survei ke beberapa gedung di Depok ya. Ada beberapa yang kita langsung datang, ada yang kita tanya via WhatsApp. Ya kayak untuk pertama kita datang ke ini ya sih, Pesona Ballroom. Nah itu karena Pesona Ballroom kita kan sesuaiin juga sama budget kita. Nah Pesona Ballroom tuh harganya kita mau lihat 20 juta itu ya, tapi dia kena charge vendor juga ternyata guys, 20 juta. Jadi mungkin sekitar harga gedungnya itu sekitar 40 jutaan. Nah terus kita survei juga ke gedung di Pesona Kayangan ya. Di Pesona Kayangan itu juga sama, harga gedungnya itu 16 juta dan ada charge-nya banyak ya. Ya itu charge-nya per item kayak charge catering, charge musiknya, pokoknya dia tuh charge-nya tuh charge dokumentasi gitu. Jadi dia charge-nya itu per vendor lah ya istilahnya. Terus kayaknya kita juga ngerasa gedungnya kurang gede ya, karena kemarin kita lagi pas banget COVID. Jadi butuh gedungnya mungkin yang bisa biar agak jaraknya tuh nggak terlalu rapat-rapat lah. Jadi kita cari gedung yang gede. Jadi kita oke lah di situ. Terus kita juga survei ke salah satu restoran ya. Ada namanya Dapur Siliwangi di daerah Depok ya, Siliwangi lah. Nah di situ sih sebenarnya murah, paketnya murah ya, gedungnya juga enak, bagus lah gitu ya. Kekinian lah buat kita anak muda banget lah gitu. Cuman ya itu chill juga. Padahal di sana juga enak, mereka juga udah nyiapin catering, terus dekor semua udah lengkap. Tapi ya karena gedungnya kurang besar, jadi ya udah. Dan akhirnya kita sempat juga ke Velfest ya. Tapi kalau di Velfest gak bisa pakai vendor Dewangga, sedangkan kita udah ada booking Dewangga, jadi kita ya udah nggak jadi di Velfest. Dan memang juga tanggal segitu full ya di Velfest. Lupa deh, pokoknya kalau nggak salah sih full deh. Terus karena kita udah booking di Dewangga juga dan dia nggak bisa pakai vendor selain yang ada di list mereka, jadi kita nggak bisa ke sana. Dan terakhir ya udah, akhirnya kita cari-cari tempat lagi. Terakhir kita di gedung Masjid Al Azhar GDC. Itu kosong, terus gedungnya juga luas, itu bisa sampai 1000 undangan fullnya, besar gedungnya, dan harganya itu 21 juta ya. Untuk harga gedungnya 21.500.000. Iya itu beda-beda sih. Kalau misalkan buat gedung kan balik lagi ya, maksudnya ke kesanggupannya kayak gimana gitu, karena emang harga gedung tuh beda-beda. Ada mungkin yang di beberapa di masjid yang gak terlalu besar itu mungkin murah, bisa sampai di bawah 5 juta, atau misalkan di kayak boiler rakyat gitu kan juga lebih murah itu, atau misalkan di rumah kan itu bahkan bisa gratis lah ibaratnya gitu. Itu bisa beda-beda sih. Pokoknya intinya kalau misalkan memang buat venue atau tempat nikahnya tuh yang teman-teman bisa bisa lebih diperhatiin tuh pertama dari charge vendornya, karena tiap gedung dan tiap gedung tuh beda-beda. Kayak tadi kita yang di Pesona itu Pesona Ballroom di Pesona Square Depok itu 20 juta, jadi harganya sama lah kayak harga gedungnya, jadi kan itu mahal banget gitu kalau misalkan menurut kita.
Nah kalau misalkan di Velves atau kemarin sih kalau nggak salah itu sekitar 7 juta. Ini harga yang waktu kita survei lah di tahun 2021 waktu itu. Di akhir Covid tahun. juga. Iya. Itu sekitar segituan, sekitar 7 juta. Itu beda-beda sih kalau misalkan kayak di yang mana yang di GDC ini juga ada sekitar 7 juta juga kalau nggak salah atau 5 juta. Nah itu buat charge. Oke guys, tadi kan dibilang karena kita nggak mau ribet, nggak mau repot, dan nggak mau lama-lama juga. Kayak sebenarnya kan kalau di rumah tuh sebenarnya itu hemat budget banget. Itu bisa lo budget ya kalau di rumah karena kita nggak harus bayar gedung dan mungkin bisa masak sendiri juga. Tetapi kan kita balik lagi kita di emang kan setiap orang punya pilihan masing-masing dan emang pilihan kita tuh nggak mau ribet, nggak mau repot, pokoknya nggak mau capek dan sesimpel mungkin gitu. Jadi emang kenapa kita pilih di gedung gitu karena kan udah selesai acara juga cuma 2 jam kan, setelah acara kelar kita tinggal pulang, nggak harus bersih-bersih lagi. Tapi balik lagi ke teman-teman sih, sesuaikan juga sama budget teman-teman. Jadi kalau tadi dirangkum untuk biaya nikahnya, untuk biaya ininya nih guys, wedding full package-nya tadi ya, untuk 300 packs itu 600 undangan 88.900. Maaf tadi di awal salah. Tadi aku di awal bilang 86 salah, maaf guys, tapi 88.900.000 rupiah. Terus untuk gedungnya 20.300, bukan 500, maaf. Terus sama biaya lain. Nah ini juga nih biaya lain nih. Biaya lain tuh lumayan besar ya guys. Karena ini biaya lain tuh kayak untuk mahar, alat sholat, terus seragam keluarga, terus apa ya biaya ongkos penghulu dan lain-lainnya. Itu kita aja 16 jutaan lah ya harga biaya lain. Nah terus kalau di total tadi semuanya itu 125 jutaan sama plus honeymoon ke Bandung di 3 juta. Nanti aku akan share Excelnya di sana, teman-teman bisa lihat rincian biayanya. Untuk biayanya apa aja, ya kan biaya lainnya ada apa aja, itu ada di Excel. Pokoknya kita udah, insya Allah sih udah ke catat semua ya. Ya itu buat apa kayak apa gambaran kasar lah misalkan nikah segitu gitu maksudnya. Beda-beda sih maksudnya kan tiap nikah beda-beda, cuman seenggaknya kalau buat teman-teman yang pengen nikah atau lagi pengen cari tahu nih maksudnya ya apa aja sih nikah tuh butuh apa aja yang harus dilihat. Nah kita bisa taruh di kita udah nyediain Excelnya yang teman-teman bisa akses langsung, nanti linknya ada di deskripsi, bisa langsung dilihat aja sih. Dan mudah-mudahan tadi juga udah bisa menjawab pertanyaan teman-teman, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum kejawab kali ya. Nah kemarin kan aku sempat buka Q&A di Instagram. Nah ini ada beberapa teman-teman yang nanya yang belum kita sampaikan ya. Ada yang nanya, aku lebih penasaran berapa lama Iga sama suami ngumpulin uangnya sampai akhirnya nikah. Kalau direncanainnya memang udah lama gitu, karena dari kita acara ini juga udah lama, maksudnya udah ditanyain kapan nih gitu nikahnya kayak gitu. Udah banyak omongan kayak gitu. Nah akhirnya yang memang ada kendalanya kan beda-beda gitu. Jadi ya mungkin emang rezeki, kalau misalkan memang mungkin kita udah diniatin kayak mau tanggal berapa nikah, targetnya kita kayak gitu mungkin rezekinya ada gitu. Nah kayak misalkan dari kita juga ngumpulinnya kurang dari 1 tahun sih kebetulan, karena ada rezeki beberapa. Nah, misalkan saya ada beberapa proyek-proyek itu buat dikerjain yang lumayan juga, itu bisa buat nutupin catering kayak gitu sih. Yang ngumpul ini ya lumayan cepat lah bisa dibilang. Walaupun tadinya kita kayak nggak tahu nih bisa nikah kayak gimana, nggak ada duit. Karena kebetulan pas di awal tahun 2021 juga cuma dapat masalah, dapat musibah lah ya. Biasa investasi guys. bukan itu sih, maksudnya bukan dapat masalah juga, emang cari masalah. Ya pokoknya waktu itu emang ada kendala, jadi sempat ya emang ini juga catatan mungkin buat teman-teman. Jadi ya misalkan masalah finansial masing kan, karena kita nyatuin dua orang gitu yang backgroundnya pasti
background yang berbeda gitu, walaupun sama suka kan, tapi pasti ada sesuatu yang mungkin nggak bisa langsung diceritain kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan emang mau lanjut ke jenjang pernikahan kayak gitu, mesti saling jujur sih maksudnya, buat kendala finansialnya, jadi biar sama-sama tahu dan dari situ mau melanjutin nggak gitu misalkan. Kemudian juga dari sini emang ada masalah kayak ya bukan investasi sih, jatuhnya lebih kayak ada masalah kayak saya punya utang lumayan besar gitu yang selama ini nggak pernah dikasih tahu, terus tiba-tiba dapat tekanan terus kan suruh nikah cepat gitu. Maksudnya udah kayak ayo nikah nih kan udah kerja gitu, tahunnya kan udah kerja, udah berpenghasilan gitu. Tapi kan ternyata saya juga masih ada utang yang lumayan banyak gitu, dan yang nggak dikasih tahu. Dan waktu itu habis dikasih tahu ya dianya shock gitu. Maksudnya dan saya juga tadinya nggak berani ngasih tahu, akhirnya ngasih tahu gitu. Itu aku tahunya pas Januari 2021 guys, yang udah ya sekitar berapa sih, 8 bulan lagi kita mau lamaran kan. Nah akhirnya di situ pun akhirnya kita tuh berdua buat kayak yaudah deh kita melunasin utang itu dulu ya kan? Karena itu utangnya juga lumayan besar, hampir berapa ya sih? Ya Hampir seharga cateringnya lah. Aduh itu pusing banget. Akhirnya udah gimana kalau kita nabung dulu, kita nabung berdua terus kita lunasin utang itu dulu kan. Terus utang itu lunas, barulah tuh kita ngumpulin uang buat nikah gitu. Dan itu hitung-hitungan kita itu kemarin kita tuh bisa melunasin utang tuh sampai habis lebaran. Nah habis lebaran ke sini berarti dari Juni tuh kita baru bisa ngumpulin uang buat nikah gitu. Dan tapi ternyata alhamdulillah mungkin memang karena kalau kata orang niat baik gitu kan. Investasi dia naik guys. Bisa bayar utang itu. Ya itu agak panjang kalau ceritanya. Panjang mungkin ntar di next vlog ya guys. Jadi dia pernah punya utang sebulan 17 juta. Oh my god. Pokoknya intinya berapa lamanya tuh sekitar 6 bulan kurang lah. Iya, 6 bulan kurang lah. Terus lanjut, nikah enak nggak kakak? Terus cara menerima perbedaan dari kedua keluarga gimana? Kalau misalkan dari pribadi ya maksudnya ya enak lah, maksudnya udah nikah tuh nggak ribet tuh gimana ya? Kalau misalkan kalau pacaran dia kan pasti perempuannya disuruh udah di mana pulang, udah malam pulang gitu, mau jalan kemana juga selalu ditanyain kan, maksudnya susah juga gitu. Walaupun memang ya pasti kan mungkin orang tua udah percaya lah, cuma kan tetap ada batasan gitu, nggak bebas gitu. Karena pasti kan takut lah kenapa kayak gitu. Enak ya kalau dibilang enak ya enak karena udah misalkan apapun udah bebas gitu. Terus menerima perbedaan kalau kedua keluarga ya ini ya beda-beda kayak gitu sih, emang harus sama-sama betul. Maksudnya sama-sama nurunin ego masing-masing gitu lah, masing-masing keluarga gitu. Kalau misalkan ada masalah apa ya diomongin ya, cari tahu akar masalahnya. Kalau misalkan memang dari siapa yang salah ya kitanya minta maaf gitu. Dan untungnya sih keluarga kita berdua nggak terlalu repot ya guys. Ya sih, maksudnya mereka sama-sama saling ya udah mau menikah kayak gini udah sok gitu, terus mau kayak gini oke gitu. Terserah kita sih lebih ke ya udah dikasih ke kita aja gitu gimana keputusannya. Ya itu, dan mungkin rezekinya jadi untuk biaya nikah ini sih rata-rata sebagian besar kita sih, maksudnya biaya yang terbesar orang tua bantu mungkin beberapa. Iya kita juga ngomong orang tua kita sebenarnya juga tahu lah kemampuan orang tua kita masing-masing ya. Nah kita nggak mau ngerepotin, jadi sebenarnya kita pengen nikah pakai uang kita berdua sendiri. Gue mau ngerepotin orang tua gitu. Tapi kan tetap ya orang tua mungkin ada pengen ngebantu gitu. Ya kalau untuk dipersenin mungkin kita 80% lah ya, orang tua 20% bantu. Dan yang terakhir nih guys, pertanyaannya, kalau seserahan itu pure dari cowok atau gimana? Enggak, soalnya bingung. Ini beda-beda lagi karena tiap orang atau tiap keluarga tuh punya tradisinya masing-masing. Nah kalau misalkan dari teman-teman tuh ada yang memang tradisinya ini harusnya cowoknya nih masih seserahan, ya berarti
kalau misalkan memang itu ya berarti ya cowoknya lah minimal ngeluarin. Cuman kalau misalkan memang ternyata butuhnya, kadang gini, kita dari cowoknya udah nyediain itu serahan, tapi nanti dari orang luar atau dari apa ya, dari pihak luar dari keluarga itu tuh pasti cuma segitu seserahannya kayak gitu sih. Kadang pasti ada omongan kayak gitu sih. Cuman balik lagi sih, maksudnya kita discuss lagi bareng pasangan, maksudnya ini seserahannya mau apa aja. Terus nanti dari pasangan mungkin banyak orang tua kalau misalkan masih bingung kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari kita ngebagi sih kadang, jadi kita patungan bareng lah misalkan kayak gitu buat beli seserahannya, kayak dari baju-bajunya dan cincin dan lain-lain kayak gitu kita bagi-bagi. Jadi sebenarnya nggak ada kita cowok atau cewek, nggak ada ya, karena kita nyatuin uang kita semua. Nah, kita satuin uang kita berdua, terus ya udah kita bagi nih untuk seserahan segini, untuk biaya lamaran segini. Iya. Jadi nggak ada istilahnya yang pakai dari cowok atau dari cewek gitu. Oke guys, sudah selesai. Panjang banget ini podcast kita hari ini. Setengah jam, wow. Ya mudah-mudahan hasil sharing kita bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terus yang teman-teman yang lagi mempersiapkan atau akan mempersiapkan pernikahan juga bisa oh berarti segini nih budgetnya, oh berarti harus perlu, yang diperluin tuh ini gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus juga teman-teman bisa lancar mempersiapkan, mulai dari lancar finansialnya, mentalnya, supaya semua bisa lancar sampai hari H. Nah gitu aja teman-teman sharing-sharing kita tentang biaya nikah. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya.